Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan bahas tentang hukum perjanjian yang merupakan materi terakhir di mata kuliah hukum perdata. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan buat nusa dan bangsa. Dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Semoga adik-adikku semuanya merupakan anak yang soleha, masa depannya cerah, masih muda sudah sukses, membanggakan orang tua, dan bermanfaat bagi banyak orang dan masuk surga. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang hukum perjanjian. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Dan semoga kita segera ketemu di pertemuan semester ganjil bulan-bulan depan. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang apa itu perjanjian. Apa syarat sahnya? Apa asas hukumnya, apa bentuknya, apa jenisnya, dan when prestate dan overmark. Kita akan bahas dua kali pertemuan ya. Oke, apa sih yang namanya perjanjian? Jadi pasal 13 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Oke, jadi subjektif juga menjelaskan bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lain atau lebih. Nah, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini ya, sehingga timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kemarin Bu Lia sudah bahas tentang materi perikatan ya. Jadi perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Oke, jadi perikatan belum tentu perjanjian, tapi perjanjian pasti perikatan. Nah, memang istilah perikatan dalam hukum KUH Perdata itu tidak didefinisikan secara jelas ya. Namun ada istilah perikatan dapat diketahui melalui pendekatan dalam pasal 1233 KUH Perdatanya yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau karena undang-undang seperti itu. Jadi kalau perjanjian sudah pasti perikatan, karena perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Oke, paham ya di sini ya? Oke, sekarang kita bahas apa sih syarat sah suatu perjanjian. Jadi syarat sah perjanjian itu hanya ada 4 nih. Ini harus ada. Kalau tidak ada, maka batal demi hukum. Jadi 4 syarat sah perjanjian harus ada dalam suatu perjanjian. Jika tidak ada satu aja, maka dianggap perjanjian itu sudah batal demi hukum. Oke. Pertama, apa itu syarat sah perjanjian? Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, konsensus. Jadi harus ada kesetujuan, ada kesepakatan bahwa mereka memang berdua akan melakukan suatu perjanjian itu. Ya, jadi mereka pihak-pihak tersebut itu bebas untuk memberikan persetujuannya, kehendaknya. Jadi harus sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun, ya. Nah, makanya sebelum tanda tangan perjanjian dilakukan, biasanya memang ada perundingan, dibicarakan, ini hakmu, ini hakku, ini kewajibanmu, ini kewajibanku. Nah, setelah itu udah sepakat, nah harus memberikan persetujuan itu sepakat bahwa perjanjian itu harus tidak ada paksaan, bahwa sukarela untuk memberikan persetujuan tersebut.
Ini wajib. Jangan kalau misalnya ada bisa membuktikan bahwa ada paksaan, nah itu lain lagi ceritanya ya. Jadi intinya diskusi, berunding. Nah, kemudian ada sepakat, akhirnya timbullah suatu perjanjian tersebut. Syarat kedua adalah adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, kapasitinya. Oke. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian, kalau namanya perjanjian pasti ada dua pihak, itu ingat. Beda dengan soal pernyataan. Kalau pernyataan tuh satu orang, pernyataan saya menyatakan, itu satu pihak. Tapi kalau perjanjian pasti harus dua pihak, seseorang yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Oke? Ingat ya, ini harus ini jangan sampai rancu kalian dengan antara perjanjian dengan suatu surat pernyataan. Jadi syarat sah suatu perjanjian selain persetujuan yang pertama, yang kedua adalah kecakapan pihak-pihak yang membuatnya. Ada nggak ketentuannya? Ada dalam pasal 1330 KUH Perdata. Dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Nah, tapi perkembangan berikutnya, wanita yang telah bersuami sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Cuman ada perbuatan-perbuatan tertentu tetap harus melakukan persetujuan oleh suaminya. Misal jual beli tanah yang berhubungan dengan jual beli tanah, terus tentang hibah segala macam, itu tetap harus ada persetujuan suami atau istri. Bukan suami aja, tapi kalau suami pun akan persetujuan istri, dan istri pun harus persetujuan suami. Ya. Jadi kalau belum menikah, wanita bisa langsung beli tanah misalnya, boleh. Tidak ada persetujuan orang tua, nggak perlu. Kalau udah dewasa ya boleh membeli tanah. Tapi kalau udah menikah, dia tetap harus persetujuan suaminya, seperti itu. Kenapa? Ini menjaga, karena hukum itu saling menutupi ya. Seperti kalau barang-barang tidak berkait tersebut yang sertifikat, supaya itu solid, tidak ada kendala, maka disyaratkan ada persetujuan dari pihak pasangannya masing-masing. Jadi kalau tanah itu atas nama suami pun, kalau udah menikah, dia harus ada persetujuan si istri. Si istri pun harus ada persetujuan suami. Kenapa? Itu kalau udah menikah dianggap itu harta gono gini nanti larinya, sehingga harus persetujuan dari salah satu pihak pasangannya ya. Tapi dasarnya itu, asalkan dia udah dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan dia wanita boleh. Nah, itu boleh cakap melakukan suatu perjanjian. Di bawah pengampuan itu misalnya apa? Misal orang yang tidak sehat pikirannya, misalnya ada walinya, itu bisa. Ya. Oke. Lanjutnya, jadi ada syarat persetujuan, ada kecakapan, selanjutnya adalah adanya suatu hal tertentu. Jadi perjanjian itu nggak boleh perjanjian yang kosong. Ada sesuatu hal tertentu dalam perjanjian yang akan diperjanjikannya. Jadi merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu juga harus jelas apa yang diperjanjikan. Harus tahu jenisnya, jumlahnya, harus jelas dalam perjanjian. Dan harus disebutkan apa haknya, apa kewajibannya, harus, apa prestasinya, harus dalam suatu perjanjian. Jadi ada suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, itu syarat sah suatu perjanjian. Terakhir, adanya suatu sebab yang halal. Nah, ya dimanapun kita berada, bahwa suatu sebab halal itu syarat utama. Secara hukum Islam pun iya, baik dalam hukum dunia pun ya namanya sebab harus halal, jangan yang nggak halal. Jadi kalau misalnya perjanjiannya, sebabnya, misalnya perjanjian jual beli, satu halnya apa? Jual beli.
Nah, jual beli sebabnya halal apa enggak? Jual beli manusia, nah kan nggak boleh. Perjanjian pinjam uang, boleh. Sebabnya apa ya? Pinjam uang dari hasil judi. Kalau dapat judi boleh saya pinjamkan. Nggak bisa. Kenapa? Sebabnya judi itu tidak halal. Perjanjian kerjasama memasukkan menjadi PNS, penyogokan itu tidak halal. Paham ya? Jadi sebabnya harus halal. Kalau tidak halal maka batal demi hukum. Seperti itu. Jadi tidak boleh bertentangan ungundang-undang, tidak boleh bertentangan ketertiban umum, tidak boleh bertentangan kesusilaan. Sebab adanya perjanjian tersebut. Perjanjian aborsi. Nah, kalau aborsi itu ada dua sebenarnya kalau dalam hukum positif kita. Ada yang diperbolehkan, ada syarat tertentu, tidak diperbolehkan. Nah, kalau tidak diperbolehkan kita melakukan aborsi, ya nggak boleh seperti itu. Kalau ada perjanjiannya. Walaupun perjanjian itu bebas, ingat bahwa tadi perjanjiannya bebas. Kita bebas melakukan perjanjian. Tapi ada syarat 3-4 ini yang harus terpenuhi. Ya, jadi kita boleh melakukan perjanjian apapun saja antara 2 orang atau lebih, tapi 4 syarat ini harus terpenuhi. Satu apa? Tadi adanya kesepakatan. Artinya sepakat, tidak boleh ada saling paksa, harus sukarela. Kedua, apa? Cakap. Jadi harus dewasa, tidak di bawah pengampuan. Oke. Ketiga apa? Ada suatu hal tertentu, ada objeknya. Keempat, ada suatu sebab itu, ada sebab yang halal. Paham? Oke, kita lanjut. Akibat perjanjian. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, Ibu garis bawahi. Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya. Artinya undang-undang itu apa? Suatu yang mengikat kan? Pasti jelas harus ditaati. Nah, jadi ingat ini, kalau seorang hukum, apalagi udah punya gelar sarjana hukum, membuat perjanjian sama orang lain gak ditaati, malu dalam arti apa? Orang kita hukum tahu kok bahwa suatu perjanjian itu harus berlaku seperti undang-undang, sehingga harus ditaati, harus kita patuh, perjanjian itu dilaksanakan, hak dan kewajibannya. Jadi jangan gak apa-apa kok perjanjian buat tangan, nanti gampang kok kalau ada apa-apa, gak usah dijalanin. Gak boleh, itu mental karakter lagi. Ibu ingatkan lagi ya. Jadi perjanjian itu jika dibuat secara sah, nah kalau udah sah tadi, udah memenuhi 4 syarat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hargai. Jadi kalau semua orang udah punya konsep seperti itu, nggak, perjanjian di bawah tangan tuh sah berlaku secara hukum, diakui. Jangan bilang karena perjanjiannya hanya di bawah tangan, berdua saja, terus menyepelekan. Nggak bisa. Emang makin kesini semakin orang timbul tidak percaya sama orang lain. Sehingganya apa? Dikit-dikit perjanjian lari ke notaris. Padahal undang-undang sudah mengatakan bahwa perjanjian apapun asalkan sah, 4 tadi itu terpenuhi, berlaku sebagai undang-undang. Tidak mengatakan bahwa perjanjian notaris yang berlaku seperti undang-undang. Enggak ada. Semua perjanjian asalkan sudah sah, ketentuannya berlaku, ditepati, terpenuhi, maka harus wajib dipatuhi. Nah, undang-undang sudah melindungi, hanya saja makin kesini orang semakin tidak percaya sama orang lain, sehingga dikit-dikit perjanjian lari ke notaris, Ya memang alhamdulillah notaris semakin pesat di
Indonesia semakin kesini makin banyak notaris yang bukan notaris. Kenapa ya? Makin banyaknya orang tidak percaya sama orang lain dan menganggap kalau kalau itunya akta itu perjanjian yang dibuat oleh notaris itu pasti kuat. Jadi saya nggak mau kalau perjanjian buah tangan aja harus notaris supaya kuat. Padahal dengan perjanjian buah tangan aja itu sama kuatnya sama notaris, ya, sama kuatnya. Kecuali ada perbuatan tertentu yang emang diatur oleh undang-undang wajib notaris itu ada. Misal perjanjian jual beli tanah itu emang wajib di notaris. Ada beberapa ketentuan lagi yang wajib di notaris. Kayak jaminan itu wajib di notaris, kredit wajib di notaris. Benar, undang-undang udah mengatur seperti itu. Tapi selain itu, perjanjian biasa itu sama kuatnya sama akta notaris. Misalnya saya jual beli barang misalnya yang berharga pun kita buat sesuai, ada persetujuan letaknya di mana, di tanda tangan, mengatakan tidak ada paksaan. Kemudian pihak-pihak semuanya dewasa, cakap bertindak. Itu ada objeknya, yaitu misalnya barang itu apa, benda misalnya emas lah misalnya seperti itu, atau apapun, sebabnya halal, bukan satu dilarang oleh undang-undang, sah. Kalau pengen kuat dikasih materai. Apa fungsi materai? Nah, fungsi materai itu bukan syarat sah perjanjian. Ingat ya, materai bukan syarat sah perjanjian. Materai itu adalah pajak. Jadi, andai kata suatu saat nanti kita ada masalah, ternyata yang salah satu pihak kita wan prestasi, tidak melakukan perjanjian itu dengan baik. Nah, kita akan menuntut nih. Karena kalau ingin menuntut, dan perjanjian itu kan sebagai barang bukti. Nah, karena perjanjian itu dokumen berkasnya yang tertangan itu akan dijadikan barang bukti, akan dimasukkan pengadilan, dia harus ada materainya. Karena kalau nggak ada materainya, tidak bisa dijadikan alat bukti. Bisa, tapi ada denda. Dendanya ibu kurang paham ya. Nanti ibu cari berapa besar ada dendanya. Dikalikan 1000 apa ya dendanya. Kalau suatu dokumen untuk dijadikan barang bukti tapi tidak bermaterai. Jadi materai itu bukan syarat sah perjanjian. Materai itu adalah pajak ke negara. Oke, paham ya? Jadi ibu ingatkan lagi. Kalau kita berperjanjian itu sudah sah, maka mengikat seperti undang-undang, sebagai undang-undang, baik undang-undang antara kita para pihak yang membuatnya, seperti itu. Jadi walaupun ada kebebasan berkontrak, tapi kebebasan itu dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang berperjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa. Kan undang-undang, walaupun tadi dibebasan berkontrak. Ya, paham di sini ya? Jadi perjanjian itu mengikat sangat tegas kalau dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti itu. Jadi tidak boleh menyepelekan suatu perjanjian apapun. Oke, nanti kita ke depan ini akan bahas asas-asas hukum perjanjian. Sangat banyak, kita akan bahas satu persatu. Dan sebagian tadi di depan Ibu sudah bahas sedikit-sedikit, sudah kebahas ya. Misalnya asas konsensualisme, kesepakatan ya. Jadi di depan Ibu sampaikan bahwa KUH Perdata perihal perjanjian itu dalam 1313 ya pasalnya. Jadi 1313 ke bawah itu mengatur tentang ketentuan tentang hukum perjanjian. Masuk dalam KUH Perdata juga masalah konsensus terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1338. Semua kata-kata, nah semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Jadi ini asas konsensus ini adalah asas kebebasan kita dalam mengadakan suatu perjanjian. Jadi kita bahwa
dalam hukum perjanjian kita bebas membuat perjanjian apapun saja. Tapi ada komanya ya. Perjanjian apapun saja kita boleh. Seperti itu. Kita bebas mengikatkan diri kita sama orang lain, apa saja kita boleh. Seperti itu. Ya, ini asas konsensualisme asalkan ada sepakat antara kita berdua atau berlebih. Ya, ini yang disebut asas kebebasan dalam hukum perjanjian. Asas kepercayaan. Nah, ini asas kepercayaan. Karena perjanjian itu asas percaya sebenarnya. Tidak yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, bukan harus notaris. Dikit-dikit notaris, enggak. Memang asas pertama adalah asas kepercayaan, saling percaya ya. Nah, supaya kita nggak lupa, maka catatlah perjanjian itu. Hukum Islam pun ada. Janji. Sebaiknya ada pihak saksi. Sebaiknya dibuat tulisan. Kenapa? Supaya tidak saling lupa dan supaya bisa saling mengingatkan. Islam pun sudah jelas dijelaskan bagaimana cara berjanji antara dua orang atau lebih. Bagaimana harus ada saksinya. Bagaimana harus dituliskan. Nah, kenapa? Asasnya kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam mengadakan perjanjian harus menumbuhkan kepercayaan antara dua belah pihak itu. Jadi saya percaya sama kamu, kamu percaya sama saya. Jadi kalau tidak dasar kepercayaan ya perjanjian itu nggak akan jalan seperti itu. Jadi kepercayaan kedua belah pihak akan mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Nah, kenapa? Karena kalau udah melakukan perjanjian dan terikat, tadi ingat akibatnya apa? Akan menjadi sebagai undang-undang di antara mereka berdua. Ingat tadi akibatnya, makanya timbul kepercayaan dulu. Yuk kita percaya, kita buat perjanjian nih, kita mulai sesuatu nih, kamu dan saya, ya kan? Akan timbul kepercayaan tuh. Kok nggak ada timbul kepercayaan, tidak akan terjadi perjanjian. Karena kita percaya, kita supaya nggak lupa kita tulis dengan baik ketentuannya bla bla bla. Kenapa? Karena nanti kepercayaan ini nih akan membuat kita jadi mengikat sebagai undang-undang yang tadinya bebas, kebebasan berkontrak yang kita bebas, hanya mengikat menjadi suatu yang kuat. Paksa undang-undang suatu yang dipaksa loh. Semua orang harus mentaati undang-undang kan? Nah, jadi semua manusia perikatan harus mentaati undang-undang yang sudah dibuatnya. Lucu toh? Sudah dibuat tapi nggak mentaati. Nah, itu mental karakter lagi di sini. Undang-undang sudah jelas mengatakan bagaikan undang-undang. Jadi namanya undang-undang itu tegas, harus ditaati. Seperti itu. Terakhir adalah masih banyak lagi asasnya lagi ya. Selanjutnya, asas kekuatan mengikat. Ya, sebenarnya hampir sama dengan tadi yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan dan kebiasaan yang akan mengikat para pihaknya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjutnya adalah ada asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, ya. Jadi kalau ada persamaan ya semua, kalau para pihak tuh tidak ada intimidasi dalam suatu perjanjian. Yang namanya perjanjian harus sama-sama di situ, sama kuatnya, tidak ada. Kalau ada intimidasi itu konsensusnya tidak secara sukarela kok gitu kan. Kalau itu terbukti itu bisa batal demi hukum. Karena syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau yang kesepakat ada persamaan hak di situ. Paham kan intinya? Sebenarnya intinya kalau kita logikan sangat logika banget lah semuanya lah. Ya. Jadi kalau misalnya kita perjanjian sama bos kita juga pas buat perjanjian, itu bukan dia bos, tapi pihak yang sama levelnya, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Ya, jadi semua pihak harus menghormati satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi ya sebenarnya di mana-mana kita saling menghormati ya, karena semuanya ada manusia, ada ciptaan Allah, seperti itu. Nah, ingat ya, jadi persamaan hak itu asas persamaan hak adalah
Ya sesuai dengan syaratnya tadi harus ada kesepakatan. Namanya kesepakatan itu adalah persamaan hak. Tidak ada bedanya, tidak ada yang mengintimidasi pihak satu dengan pihak yang lainnya. Tidak ada yang satu membuat kekuasaannya atau jabatannya jadi mengintimidasi pihak yang satunya. Semuanya adalah sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Oke. Asas keseimbangan. Sebenarnya sama ya, asas persamaan hak, keseimbangan ya sama. Punya kekuatan yang sama dalam memenuhi perjanjian tersebut. Kalau dia punya hak, pihak satu punya hak, yang satunya pasti punya kewajiban. Yang satunya pihak juga punya kewajiban, masih juga punya hak. Itu namanya keseimbangan. Jadi ya sama, tidak ada timpang sebelah. Seperti itu. Oke, ada asas moral. Asas ini terikat dalam perikatan wajar di mana suatu perbuatan sukarela dan seorang tidak menggunakan hak baginya untuk membuat. Oke, jadi ya sama seperti syarat sahnya asas moral. Bahwa moral ini apa? Mental kita harus mentaati kewajiban yang ada di perjanjian tersebut. Itu moral karena asas tadi nyambung dengan asas kepercayaan tadi. Sudah di kepercayaan, udah kita kesepakatan, masa sih iya secara moral nggak menaati? Apa cuma pura-pura aja iya aku percaya, iya aku akan menjalankan, tapi nggak menjalankan. Nah itu memang mental ya kayak gitu ya. Makanya akhirnya orang semakin nggak percaya apa yang di mulut, apa yang di hati, sehingga banyak ke depan ke sini akhirnya orang larinya ke notaris karena yang notaris yang paling kuat. Karena apa, nanti lebih aku ada pihak luar yang ahli hukum yang bisa membantu saya. Jadi ya tadi asas-asas kepercayaan, asas-asas moral itu akhirnya terkikiskan lah di dunia sekarang. Padahal kalau secara moral nama perjanjian itu mengikat bagi undang-undang, ya kita taati hak dan kewajibannya. Hati nuraninya itu loh nggak akan tidak ada rasa untuk memohon prestasi, tidak ada rasa gampang kok nanti aku bisa ini kok, nggak ada perasaan seperti itu. Moralnya itu. Nah itulah makanya kenapa notaris semakin berkembang pesat tuh ya, karena tadi banyak moral sekarang yang nggak bisa dipercaya. Seperti itu. Masih banyak lagi asasnya, yuk kita pelan-pelan ya. Waktu kita masih panjang. Oke, kita masih ada beberapa kasus asas lagi. Yaitu ada asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas etiket baik. Kalau kepatutan ya harus patut, harus ada rasa adil dalam masyarakat. Ya, yang isi perjanjian itu ya harus ada rasa keadilan, ada kepatutan dalam masyarakat. Ya. Ada kebiasaan, asas kebiasaan. Jadi kalau perjanjian itu ya harus diatur secara tegas, tapi juga bisa mengikuti kebiasaan yang telah ada di masyarakat sebelumnya. Karena hukum kebiasaan itu diakui juga loh, istilahnya apa? Ibu lupa ya. Apa namanya kalau hukum adat itu? Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu emang ada. Dan kita tidak bisa tutup mata, harus akui kearifan lokal. Ya, kepatutan, kebiasaan itu harus diakui. Ada kepastian hukum. Jelas harus ada kepastian hukumnya, harus jelas terbaca dalam perjanjian tersebut. Ya. Terakhir adalah asas etiket baik. Nah, ini loh. Asas etiket baik untuk menjalankan undang-undang tersebut, perjanjian tersebut yang sebagai undang-undang bagi mereka berdua. Asas moral, asas etiket baik. Ya. Jadi, kalau kita buat perjanjian, saya wajib melaksanakan perjanjian itu dengan baik-baiknya. Perjanjian ikatan dinas misalnya. Bahwa nanti kamu akan disekolahkan, dibiayakan, setelah kamu sekolah, kamu harus ikatan dinas mengabdi bekerja di perusahaan tersebut. Dijalankan. Jangan gampang kok udah dibiayain, itu tentunya ya saya ini nggak bisa langsung. Kadang itu yang terjadi tuh ikatan dinas tuh udah disekolahkan, udah lulus, waktu balik ternyata dia kenal sama, belum nikah misalnya, dia kenal sama pria di sana, akhirnya nggak pulang ke Indonesia. Itu sering terjadi. Itu tidak, asas tekad baik tidak dijalankan. Kalau dia pertama kali buat,
dia di luar, dia tahu bahwa dia dibayar, dia dibiayain, ngabdi dulu dong dengan ketentuan berapa waktu, misalnya 8 tahun, 5 tahun, ngabdi dulu. Gak bisa seperti, gampang kok, gak apa-apa lah tak tinggalin. Seperti itu. Nih, itikat baik ini loh, udah ada perasaan itikat itu yang gak baik. Yang moralnya ya seperti itulah. Hati-hati. Allah tetap maha tahu kok. Semua kebaikan kita akan dinilai sama Allah. Semua keburukan kita akan dinilai sama Allah. Jadi apa kita berperjanjian sama seseorang, sama siapapun lah ya, baik salah perjanjian tertulis maupun nggak tertulis, ingat itikat baik kita untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya berdasarkan kepercayaan, keyakinan teguh untuk menjalankan perjanjian tersebut. Nah, itu mental, karakter, moral di sini nih. Kalau di dunia nggak apa-apa, hati-hati, Allah maha tahu. Kalau ibu sih yang namanya di dunia pasti untuk arahnya ke akhirat. Jadi ya hati-hati. Dan ibu yakin, ibu sih yakin ya, alhamdulillah sampai saya ibu yakin semuanya pasti ada nilainya sama Allah. Seperti itu, kita nyakitin orang, Allah maha tahu. Nggak dibalas di dunia, ya nanti. Seperti itu. Dan nanti ya, kalau ibu istilahnya apakah itu hukum karma. Kalau ibu bukan hukum karma, itu Allah, balasan dari Allah karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Karma, hukum Allah itu ya bisa jatuh sekarang di dunia, bisa juga jatuh di akhirat nanti, masuk neraka. Pilihan hidup ini emang pilihan, tapi yakinlah bahwa di akhir tuh ada sesuatu, bahwa kita hidup bukan di dunia aja. Yakin aja dulu itu, bahwa Allah tuh ada. Yakin dulu bahwa itu memang tidak ada yang bukti orang pernah ke surga ke neraka, tapi yakin bahwa itu ada. Dan banyak bukti-bukti mengatakan itu ada. Dan kita berdoa supaya kita selalu yakin sampai akhir meninggal pun kita yakin bahwa ada Allah di situ. Dan kita berdoa ya, bahwa ya Allah jangan sampai kita hilang tuh rasa iman kita. Seperti itu. Ya. Oke, kita break dulu. Kita mulai lagi, nanti kita sambung dalam bentuk-bentuk perjanjiannya. Bisa istirahat, bisa langsung ngeklik langsung di materi berikutnya. Ibu cukup sekian dulu, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.